Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa dalil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua macam, yaitu ada dalil-dalil akli dan ada dalil-dalil naqli. Dalil naqli itu adalah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma', dan dalil akli itu adalah dalil yang bersumber dari akal sehat. Maka kita mesti mengetahui dan memahami apa saja itu hukum-hukum akal. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa hukum-hukum akal ada 3 macam. Yang pertama adalah wajib, yang kedua mustahil, dan yang ketiga adalah jaiz. Wajib pengertiannya huwallazi la yutasawwaru fil aqli adamuhu, yaitu sesuatu yang tidak diterima akal akan tiadanya. Itu yang dinamakan dengan wajib. Sesuatu yang tidak diterima akal tiadanya. Sekiranya dia tidak ada, maka akal sehat tidak menerimanya. Itu adalah wajib pada akal. Seperti ketika kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat qudrah, itu maknanya tidak diterima akal tiadanya sifat qudrah bagi Allah. Allah Ta'ala wajib bersifat iradah, berkehendak, itu maknanya tidak diterima akal sekiranya Allah tidak bersifat iradah. Jadi tiadanya sifat iradah bagi Allah itu tidak diterima akal. Itu artinya Allah wajib bersifat iradah. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lainnya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, sampai dengan sifat kalam. Ketika kita mengatakan Allah Ta'ala wajib memiliki sifat-sifat ini, artinya akal sehat tidak menerima sekiranya sifat-sifat ini tidak ada bagi Allah. La yutasawwaru fil aqli adamuhu, tidak diterima akal tiadanya. Ini yang dimaksud ketika kita mengatakan Allah wajib bersifat wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Bukan yang dimaksud dengan wajib di sini sesuatu yang diberi pahala jika dikerjakan dan diberi dosa jika ditinggalkan. Karena pengertian wajib yang seperti ini itu berlaku pada hukum syariat. Seperti sholat yang 5 waktu itu hukumnya wajib. Artinya jika dikerjakan maka orangnya mendapat pahala, dan jika ditinggalkan maka orangnya mendapatkan dosa. Itu adalah wajib pada hukum syariat. Adapun dalam hukum akal, wajib adalah alladzi la yutasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak diterima akal tiadanya. Adapun mustahil pada akal, maka definisinya adalah huwallazi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, yaitu sesuatu yang tidak diterima akal adanya. Sekiranya dia ada, maka akal sehat tidak menerimanya. Ini yang dinamakan dengan mustahil akli. Seperti kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil bersifat lemah. Itu maknanya tidak diterima akal adanya sifat lemah bagi Allah. Allah Ta'ala mustahil bersifat al-karahah, terpaksa. Itu maknanya tidak diterima akal adanya sifat terpaksa bagi Allah. Inilah pengertian dari al-mustahil, alladzi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, yaitu yang tidak diterima akal adanya. Adapun hukum akal yang ketiga yaitu jaiz, yaitu adalah huwallazi yutasawwaru
fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra, yaitu sesuatu yang diterima akal adanya pada satu kesempatan dan diterima akal juga tiadanya di kesempatan yang lain. Seperti kita semua makhluk ini, adanya hujan, diterima akal adanya hujan pada satu kesempatan dan juga diterima akal tiadanya hujan di kesempatan yang lain. Itu namanya adalah jaiz akli. Adanya kita itu adalah jaiz akli. Diterima akal adanya kita di kesempatan ini dan juga diterima akal tiadanya kita di waktu yang lain. Seorang manusia diterima akal adanya di satu waktu dan juga diterima akal tidak ada lagi dia di waktu yang lain. Itu namanya adalah jaiz akli. Jadi memahami hukum-hukum akal ini sangat penting dan mempelajari dalil-dalil akli dan nakli tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat penting untuk dipelajari karena karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang penyebab orang-orang kafir masuk ke dalam neraka. Diceritakan dalam Al-Qur'an, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir berkata, law kunna nasma'u aw na'qilu. Ketika orang-orang kafir sudah masuk ke dalam neraka, mereka berkata, law kunna nasma'u aw na'qilu, sekiranya dulu kami mau mendengarkan dan mau menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak termasuk penduduk neraka sa'ir. Maka dari ayat ini kita pahami bahwa di antara penyebab orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya mereka dimasukkan ke dalam neraka, di antara penyebabnya adalah karena ketika di dunia mereka tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga mereka tidak mau menggunakan akal sehat mereka. Maka ayat ini adalah dalil tentang pentingnya kita mengetahui dalil-dalil akli dan juga dalil-dalil nakli tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ahkam. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Walhamdulillahi rabbil alamin.